Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah SWT kita sampai saat ini kita bisa diberi kesehatan, dan tak lupa pula salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, untuk kali ini kita diklat PMKP tahun 2021 beda dengan tahun-tahun kemarin. Biasanya kita bisa bertatap muka, nah ini sekarang kita melalui online. Meskipun begitu, harapan saya materi-materi yang akan disampaikan pada diklat kali ini mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan bisa ditelaah oleh teman-teman dengan baik. Nanti kalau ada yang tidak paham, kita bisa diskusi di luar forum online gitu ya. Oke, diklat kali ini ada dua materi, yaitu kita refleksi tentang materi PMKP sendiri, dan nanti disampaikan oleh Bu Indah tentang indikator mutu dan pernak-perniknya gitu. Jadi untuk materi yang pertama yang akan saya sampaikan, overview PMKP tentunya sudah pernah saya sampaikan. Ini mengulang aja, jadi teman-teman biar lebih paham dan lebih memahami apa sih peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Terutama ini ada nanti, karena ini diklat untuk karyawan, jadi tentunya ada teman-teman yang baru bergabung di RSI Unisma, teman-teman orientasi, yang masih baru memahami atau menerima materi ini. Oke, untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien, di sini apa sih yang dinamakan PMKP itu sendiri? Merupakan intinya adalah pengurangan risiko yang sedang berlangsung pada pasien, staf, dan lingkungan, dan merupakan bagian integral dari peningkatan mutu itu secara keseluruhan. Secara garis besar atau titik beratnya dalam PMKP itu adalah pengurangan risiko, baik risiko itu pada pasien ataupun staf, di mana dengan adanya pengurangan risiko itu diharapkan kita bisa meningkatkan mutu secara keseluruhan. Itu inti dari PMKP. Sekarang, kenapa sih kok ada program PMKP itu sendiri? Apa tujuan dari PMKP atau peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang hari ini merupakan sebagai syarat dari akreditasi, juga merupakan standar yang sangat dan harus dicapai untuk PMKP. PMKP ini punya tujuan peningkatan mutu secara keseluruhan dan terus-menerus hingga mengurangi risiko terhadap pasien dan staf, baik itu proses klinis maupun lingkungan fisik. Jadi, peningkatan mutu secara keseluruhan dan terus-menerus ini harus kita lakukan mulai dari unit rumah sakit. Jadi unit-unit teman-teman sudah ada sekiranya sekarang itu program PMKP di masing-masing unit, itu yang harus dilakukan secara terus-menerus. Alhamdulillah sekarang sudah rutin teman-teman melaporkan setiap 3 bulan sekali. Itu merupakan evaluasi dari PMKP. Makanya itu dinamakan peningkatan mutu secara terus-menerus. Jadi tidak berhenti 3 bulan selesai, 3 bulan terus nggak laporan lagi. Nah itu tidak boleh. Jadi 3 bulan, hari 3 bulan pertama, misalkan di bulan pertama, laporannya seandainya sudah tercapai. Nanti dievaluasi lagi ke triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat. Itulah yang dinamakan peningkatan mutu secara keseluruhan dan terus-menerus. Meskipun sudah tercapai, tetap kita monitoring. Apalagi yang belum tercapai, nah itu harus terus kita tindak lanjuti. Nah, kalau bicara tentang kegiatan dari PMKP, tentunya
suatu organisasi atau suatu komite. Di sini adalah komite ya. Di Rumah Sakit RSI Unisma, PMKP ini sebuah komite. Di komite PMKP tentunya punya program dan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan di dalam komite PMKP. Ada 4 pokok kegiatan yang harus diterapkan dalam rumah sakit untuk PMKP. Yang pertama yaitu pengelolaan kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Yang kedua, memilih indikator mutu, pengumpulan data, monitoring, dan di situ juga ada pelaporan IKP, insiden keselamatan pasien. Kegiatan ketiga di situ ada validasi dan analisa data, yaitu ada dan analisa data IKP. Jadi ada analisa data mutu sendiri, yaitu indikator mutu, dan analisa data IKP, insiden keselamatan pasien. Untuk kegiatan yang keempat, yaitu mencapai dan mempertahankan. Mencapai dan mempertahankan dari mutu itu sendiri atau indikator mutu dan manajemen risiko. Itu masuk di dalam kategori kegiatan yang keempat. Dari topik area 4 PMKP ini yang akan saya jelaskan di sini secara singkat agar teman-teman paham apa sih yang dikelola PMKP, apa sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komite rumah sakit, komite PMKP rumah sakit. Area yang pertama yaitu pengelolaan kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Pengelolaan PMKP rumah sakit di sini dari semua unit atau semua aspek ya, mulai dari pemilik sampai unit semuanya terlibat. Kalau kita lihat di slide bahwa itu ada segitiga mulai dari pucuk pimpinan sampai ke unit semuanya terlibat dalam kegiatan PMKP. Ini yang namanya pengelola PMKP itu sendiri. Mulai dari pemilik atau dalam hal ini kita yayasan, direktur, direksi rumah sakit, kepala bidang, komite PMKP, kepala unit, dan PIC data di unit. Kalau dilihat dari skema di sini, kita lihat PIC data unit mempunyai peran yang cukup besar dalam pengelolaan program-program PMKP. Karena data-data yang diambil itu semuanya dari unit. Jadi teman-teman unit mempunyai peran yang sangat besar dalam keberhasilan program PMKP rumah sakit. Kami berharap dari komite PMKP, dari teman-teman unit terus rajin mengambil data. Selama ini alhamdulillah saya ucapkan terima kasih karena data-data dari unit bisa terkumpul di komite mutu. Tidak lepas dari peran semua unit yang di layanan. Di sini sudah terbukti bahwa peran PIC data di unit sangat besar, gitu ya. Setelah itu kepala unit, terus ada komite PMKP. Di sini kami hanya mengkoordinasikan data-data yang ada di unit. Saya sedikit menjelaskan apa peran dari masing-masing yang ada di segitiga tadi, pengelola PMKP. Dari pemilik, apa perannya dalam program PMKP rumah sakit? Yang pertama, dia pemilik atau yayasan menyetujui program PMKP rumah sakit. Jadi program itu disusun, terus disampaikan ke pemilik setiap setahun sekali, dan pemilik tanda tangan sebagai tanda persetujuan program PMKP rumah sakit. Yang kedua, pemilik juga menerima dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh komite mutu rumah sakit. Sini juga saya sampaikan apa tugas dari direksi rumah sakit dan keterlibatan direksi di dalam PMKP.
Yang pertama, merencanakan, menyusun, dan memantau program PMKP rumah sakit. Jadi nanti keterlibatan direksi dalam penyusunan program PMKP itu harus ada. Jadi tidak hanya komite yang mengerjakan program, tapi direksi juga harus terlibat dalam perencanaan dan penyusunan program PMKP. Selanjutnya, memilih dan menetapkan serta supervisi pelaksanaan prioritas perbaikan layanan rumah sakit. Jadi, indikator prioritas yang sudah dipilih oleh manajemen itu juga harus ada supervisi dari direksi untuk semua pelayanan-pelayanan yang ada di rumah sakit. Sehingga perbaikan-perbaikan layanan atau pelayanan yang perlu ditingkatkan dari direksi juga paham bahwa pelayanan rumah sakit mana yang perlu perbaikan. Selanjutnya, direksi juga harus menetapkan komite PMKP dan PIC data. Jadi tahun 2021 ini sudah ada SK terbaru ya tentang komite PMKP dan PIC data. Menyediakan SDM. Ada dana untuk pelatihan dan untuk pelatihan PMKP. Selanjutnya, melaporkan kegiatan PMKP ke pemilik. Laporan kegiatan PMKP rumah sakit rutin kita laporkan setiap 3 bulan sekali ke yayasan dan mendapatkan umpan balik dari yayasan dari hasil laporan PMKP. Direksi juga wajib melaksanakan benchmark data indikator mutu nasional. Jadi ini adalah studi banding data dengan rumah sakit lain tentang indikator mutu nasional. Ini sudah kita lakukan dengan rumah sakit yang setipe dengan RSI Unisme. Yang terakhir, dari direksi juga harus mendukung terciptanya budaya keselamatan pasien. Budaya keselamatan, maaf. Jadi budaya keselamatan ini tidak hanya budaya keselamatan pasien ya, jadi budaya keselamatan secara keseluruhan. Setelah saya jelaskan tentang tadi peran direksi, peran yayasan, di sini apa sih peran komite PMKP sendiri di dalam keberhasilan program PMKP? Peran komite PMKP hanya melakukan koordinasi dan mengorganisasi pemilihan indikator mutu unit kerja sehingga mendapatkan indikator mutu yang valid. Jadi komite PMKP bukan mengambil data secara langsung di unit, tapi komite PMKP mengkoordinasi dari pemilihan indikator di unit kerja dan memastikan data yang dihasilkan itu adalah valid. Tugas dari Kepala Unit Pelayanan dan PIC Data Unit. Kepala Unit Pelayanan dan PIC Data Unit sangat besar perannya sini dalam keberhasilan pengambilan data indikator mutu unit. Kepala unit ikut berperan dalam memilih indikator mutu unit, supervisi pengumpulan data unit. Jadi teman-teman kepala unit mohon jangan lupa untuk supervisi pengumpulan data yang ada di unit masing-masing. Jadi misalkan pengambilan data identifikasi di unit laborat atau di radiologi atau di farmasi atau di keperawatan, itu harus disupervisi apakah sudah benar cara pengumpulan datanya. Apalagi di identifikasi nanti disampaikan Bu Indah, ada perubahan sedikit tentang, tidak sedikit ya, perubahan profil indikator mutu identifikasi pasien. Itu coba teman-teman nanti diperhatikan di penyampaian materi indikator mutu, karena ada beberapa indikator mutu yang berubah cara pengumpulan datanya. Di sini supervisi dari kepala unit sangat menentukan kevalidan data, dan minta tolong untuk teman-teman kepala unit digiatkan kembali supervisinya. Mungkin selama ini ada yang
lupa, tidak dicek kembali datanya, pokoknya dilaporkan. Bagaimana cara pengumpulan datanya? Itu dievaluasi. Dengan adanya supervisi, nanti ada temuan dan bisa ditindaklanjuti apa atau kekurangannya dalam pengumpulan data. Yang ketiga, tugas kepala unit juga menindaklanjuti hasil capaian indikator mutu unit. Jadi teman-teman di unit setelah ada laporan, diukur dan ada data, kita tahu misalkan hasilnya belum tercapai standarnya, mohon bisa disampaikan ke teman-teman unit. Atau kan kita ada program tiap sebulan sekali, 3 bulan sekali ya, evaluasi indikator mutu hasil laporan triwulan. Itu disampaikan ke teman-teman unit di dalam rapat unit biasanya 1 bulan sekali. Ada data mutu atau program PMKP disampaikan tiap 3 bulan. Kita evaluasi bersama, misalkan indikator mutu yang belum tercapai, apa yang harus ditindaklanjuti, penyelesaiannya bagaimana biar tercapai. Nah, itu disampaikan di dalam rapat. Agar semua paham bahwa pengambilan data mutu sangat bisa menentukan perbaikan layanan, teman-teman. Tidak hanya data yang sekedar data, tapi data ini akan benar-benar menjadi indikator keberhasilan dan perbaikan pelayanan di unit masing-masing. Itu harapannya. Untuk selanjutnya, tugas dari PIC Data Unit. PIC Data Unit tugasnya itu mencatat, mengumpulkan, dan menganalisa data unit dan melaporkan hasil pengumpulan data ke Komite PMKP. Alhamdulillah selama ini sudah berjalan. PIC Data Unit sangat memang banyak tugasnya dalam pengumpulan data. Apalagi data indikator mutu sekarang di tiap-tiap unit layanan yang paling banyak indikator mutunya, yaitu dikumpulkan dan dilaporkan. Jangan lupa laporan PMKP unit setiap 3 bulan sekali disampaikan ke Komite PMKP. Nanti juga saya akan jelaskan tentang alur laporan yang mengingatkan kembali. Karena masih sering ada yang lupa pengumpulan datanya, masih kadang-kadang langsung ke sekretariat atau Pak Edi. Jadi laporan semua data mutu unit, laporannya ke Komite PMKP. Jadi data-data mutu unit bisa direkap di Komite PMKP dan kita laporkan lewat PM Komite, akan dilaporkan ke direksi. Itu untuk tugas masing-masing pengelola PMKP. Semoga bisa dipahami. Untuk sedikit laporan PMKP rumah sakit yang kita laporkan, juga ada laporan capaian indikator dan analisa 3 bulanan. Jadi tidak hanya laporan PMKP itu unit juga melaporkan dari indikator mutu unitnya masing-masing 3 bulan sekali. Di PMKP rumah sakit, di Komite PMKP juga melakukan capaian indikator dan analisa dari indikator mutu rumah sakit, menggunakan indikator prioritas. Itu juga kita laporkan tiap 3 bulan sekali. Yang kedua yaitu laporan KTD. Atau laporan IKP ini juga kita laporkan ke direksi 3 bulan sekali, kalau ke yayasan 6 bulan sekali. Yang ketiga adalah laporan sentimen setiap ada kejadian, dan kita gunakan analisa dengan SCA. Dalam suatu komite tentunya ada program. Karena ada kegiatan di situ, jadi harus ada program PMKP atau program komite. Program PMKP di sini dari direksi merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan program PMKP dan keselamatan pasien. Alur dari program itu harus disetujui oleh pemilik, dilaksanakan oleh unit, di mana di unit itu ada penanggung jawab datanya, yaitu PIC Data Unit. Di semua pelaksanaan PMKP unit dikoordinasi dan disupervisi oleh Komite
PMKP. Jadi yang supervisi di unit itu ada kepala unitnya masing-masing, dan supervisi juga dilakukan oleh komite PMKP. Supervisinya di apanya? Supervisinya di pengambilan datanya. Jadi diharapkan data yang diambil itu cukup valid ya. Oke, untuk yang kedua, kegiatan komite mutu yang kedua yaitu memilih indikator, mengumpulkan data dan monitoring mutu serta pelaporan insiden keselamatan pasien. Dalam pemilihan indikator merupakan tanggung jawab pimpinan rumah sakit. Semua unit layanan memilih indikator mutu terkait dengan prioritas unitnya. Jadi yang memilih indikator mutu unit masing-masing, semua unit layanan, dan dikoordinasikan oleh komite PMKP. Di sini juga dari konsep PMKP harus melaporkan insiden keselamatan pasien ke pimpinan rumah sakit dan Komite Nasional KPRS. Jadi dari komite PMKP juga melaporkan IKP, tadi sudah disebutkan di depan, kita juga melaporkan insiden keselamatan pasien ke direksi setiap 3 bulan sekali, ke yayasan setiap 6 bulan sekali. Dalam pemilihan data dan pengumpulan data indikator mutu unit, indikator mutu unit ini ada indikator mutu prioritas rumah sakit dan indikator mutu nasional. Jadi di RSI Unisma ini ada indikator mutu unit, indikator mutu prioritas, dan indikator mutu nasional atau Kemenkes. Dan ada satu lagi yang di sini tidak saya tulis ya, yang merupakan indikator mutu syariah. Indikator mutu syariah, karena kita sebagai rumah sakit syariah, itu juga salah satu, itu juga termasuk dalam indikator dan laporan dalam PMKP. Jadi indikator mutu unit itu terdiri dari yang nantinya akan diambil oleh teman-teman unit, itu ada di dalamnya adalah indikator mutu prioritas rumah sakit, ada masuk dalam indikator mutu nasional, dan indikator mutu syariah. Jadi memang banyak indikator mutu yang akan diambil. Nanti tentang indikator mutu lebih detail akan dijelaskan dalam materi berikutnya oleh Bu Indah. Dan teman-teman harus benar-benar menyimak, yaitu indikator mutunya banyak sekali. Tapi saya kira sudah tidak asing karena teman-teman sudah berjalan indikator mutunya selama ini. Cuma ada beberapa perubahan dan tambahan sedikit tentang indikator mutu yang diambil. Kegiatan ketiga tentang validasi dan analisa data. Dan di sini juga ada analisa data IKP. Apa sih yang dinamakan validasi? Apakah validasi data itu untuk semua indikator, ataukah semua indikator yang diambil, diukur di unit-unit itu semua harus divalidasi? Kalau di dalam konsepnya PMKP-nya rumah sakit yang dituntut untuk divalidasi untuk akreditasi adalah indikator area klinis yang baru. Jadi kalau ada indikator baru diukur, itu wajib diambil untuk validasi datanya. Dan indikator-indikator yang mengalami perubahan profil indikatornya, itu juga harus diambil data untuk validasi datanya. Kayaknya untuk tahun ini akan banyak ya indikator yang akan divalidasi, karena ada beberapa profil indikator yang berubah, menyesuaikan dengan area prioritas kita. Dan juga ada indikator area klinis tambahan yang baru diukur, karena dalam tahun ini prioritas pelayanan, indikator prioritas kita yang dulunya prioritas pelayanan bedah, sekarang adalah
prioritas pelayanan pasien COVID. Itu indikatornya harus divalidasi kalau indikator-indikator yang baru. Untuk melakukan analisa dan validasi data, ini diperlukan staf yang terlatih dan sudah mengikuti pelatihan. Untuk analisa data mutu, bagaimana cara analisa data mutu? Di laporan teman-teman saya kira sudah ada semua di PDSA-nya, yaitu di analisa, di situ membandingkan data di dalam rumah sakit. Jadi teman-teman analisanya dengan membandingkan pencapaian data sebelumnya, pencapaian data yang sudah tercapai sebelumnya dan yang sekarang kenapa kok naik, kenapa kok turun, itu sebagai analisanya. Bisa juga analisa data dibandingkan dengan praktek terbaik saat ini atau data nasional atau provinsi. Itu juga bisa. Jadi selama ini kalau yang di laporan unit dengan membandingkan data di dalam rumah sakit. Satu lagi ya, membandingkan data di standar, itu juga termasuk dalam analisa. Jadi kita kan punya standar yang sudah ditetapkan rumah sakit dan SPM, standar pelayanan minimal, itu juga bisa jadi analisa untuk pencapaian data di teman-teman. Yang kedua, dengan melakukan analisa akar penyebab kejadian sentinel. Ini untuk analisa IKP. Untuk laporan IKP, ini teman-teman subkomite KPRS yang mengambil. Ini nanti analisanya untuk laporan kenapa kok kejadian ini kok bisa terjadi, analisa penyebabnya itu yang dimasukkan ke analisa. Pemantauan untuk KNC itu juga harus dianalisa kenapa kok masih sering terjadi, dan itu analisa di dalam laporan IKP. Dalam pengumpulan data indikator mutu, ini ada alur pengumpulan datanya. Setelah dikumpulkan sama seperti tadi, setelah dikumpulkan ada analisa data, terus membandingkan data. Setelah membandingkan data baru di laporan. Sama nih seperti tadi. Yang kegiatan terakhir tentang pencapaian dan mempertahankan perbaikan. Ini adalah goalnya dari PMKP, pencapaian dan mempertahankan perbaikan. Apa itu pencapaian dan mempertahankan perbaikan? Jadi kalau data dalam PMKP itu setelah ada pengukuran data, itu ada analisa. Setelah dianalisa, ada hasil dua kemungkinan, bisa tercapai atau bisa belum tercapai. Kalau sudah tercapai bagaimana? Kalau tercapai berhenti dilaporkan? Tidak. Kalau sudah tercapai tetap harus dilaporkan, dipertahankan, dan ada monitoring lanjut. Dimonitoring terus. Kalau memang indikator itu indikator yang wajib diukur, itu tidak boleh dihentikan. Tetap harus ada pengukuran dan dimonitor pencapaiannya. Tetapi kalau indikator-indikator yang tidak wajib dan bisa, kalau sudah pencapaiannya selama 1 tahun bisa tercapai standarnya, itu bisa nanti didiskusikan untuk pengambilan indikator baru, jadi diganti. Itu kalau tidak indikator wajib. Bila kemungkinan yang kedua, yaitu bila belum tercapai. Kalau indikatornya belum tercapai, bagaimana? Harus ada rencana perbaikan. Rencana perbaikan di dalam PMKP, program PMKP, dilakukan uji coba dengan metode PDSA. Jadi ini teman-teman saya kira sudah cukup familiar sekali dengan metode PDSA yang sudah kita terapkan di PMKP, karena di laporan-laporan teman-teman sudah sesuai semua. Jadi kita membuat laporannya dengan metode PDSA. Data yang belum tercapai kita susun dengan PDSA-nya, metode PDSA, Plan, Do, Study, Action. Itu yang di rencana perbaikan. Jadi sekali lagi kita menggunakan metode PDSA. Apa itu PDSA? PDSA itu kalau disingkat Plan, Do, Study, Action. Jadi di situ ada perencanaan.
perencanaan dari suatu kegiatan, perencanaan dari pengambilan data. Kalau di indikator PMKP yaitu perencanaan pengambilan datanya bagaimana? Do-nya yaitu pengerjaannya. Pengambilan datanya itu di do. Di situ ada hasil, berapa pencapaian datanya, tercapai apa belum, di situ dikerjakan. Mulai dari pengambilan data manual sampai direkap, itu adalah di do, pengumpulan data. Setelah pengumpulan data, terus dihasilkan satu data, maka langkah selanjutnya adalah study, analisa. Study di sini sama dengan analisa nih. Data yang diambil itu kita pelajari, kita analisa. Mengapa kok datanya seperti ini? Kok belum tercapai terus, tiap 3 bulan nggak tercapai. Apa ya kendalanya? Apa yang harus ditindaklanjuti biar angka ini bisa naik? Misalkan standarnya 100, masih tercapai 70. Nah, itu harus ada trik-trik untuk menindaklanjuti agar angka ini bisa naik. Percobaan, dengan metode ini belum berhasil. Nanti kita coba lagi 3 bulan ke depan dengan metode kedua, belum berhasil. Hasilnya sudah bagus. Nah, itu kita evaluasi di study. Dievaluasi di situ agar pencapaiannya lebih baik. Plan, do, study, action. Action-nya itu apa? Action itu tadi sudah saya sebutkan bahwa di action ini ada tindak lanjut. Dari analisa, misalkan penyebabnya itu sudah ditemukan, maka ditindaklanjuti bagaimana cara menindaklanjuti agar angka itu bisa lebih baik, pencapaiannya lebih baik. Itu namanya metode plan, do, study, action. Memang dalam PDSA ini diperlukan keaktifan dari teman-teman unit, keaktifan dalam menindaklanjuti juga. Kadang-kadang angkanya sudah ada, laporannya sudah bagus, analisanya sudah ada, tapi untuk menindaklanjuti ini kadang-kadang belum bisa maksimal. Itu yang mungkin penekanannya di sini, karena PMKP ini sebenarnya kalau di LSI Unisma sudah lama berjalan, hanya follow up untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada di laporan indikator mutu itu yang kurang, yang perlu ditingkatkan lagi. Jadi mungkin teman-teman unit dan dari komite mutu sendiri ditingkatkan untuk supervisinya, dan juga bagaimana cara biar angka yang belum tercapai itu bisa ada perbaikan. Kalau kita lihat di gambar bahwa continuous improvement dalam mutu itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi perbaikan terus-menerus itu merupakan salah satu memang tujuan PMKP. Jadi ada PDSA 1, PDSA 2, belum tercapai, nanti kita lakukan kembali PDSA 3, seterusnya sampai tercapai standar, dan kita monet itu akan mempertahankan pencapaian yang sudah mencapai standar. Kalau sudah mencapai standar, apakah harus berhentikan? Tidak. Kita harus terus memonitoring agar mutu ini bisa dipertahankan. Mudah-mudahan materi ini sedikit bisa merefresh teman-teman tentang apa itu peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit. Sedikit ada satu lagi slide tentang struktur komite mutu dan juga alur bagaimana pelaporan mutu di rumah sakit. Ya, selanjutnya sedikit kita akan mengenalkan komite PMKP rumah sakit. Ya, teman-teman tahu struktur dari komite PMKP RSU Wisma ya. Mungkin yang teman-teman yang lama sudah paham. Ini mengingatkan kembali. Perubahan struktur PMKP tidak ada perubahan. Jadi mulai dari Yayasan Unisma sebagai penanggung jawab dari direksi, ketua komite PMKP rumah sakit,
untuk berkoordinasi dengan sekretariatan, SPI, dan KSM, serta komite medik dalam struktur organisasi PMKP, komite PMKP sendiri ada sekretaris dan penanggung jawab data. Sekretaris dan PIC data rumah sakit. Sekalian saya kenalkan ya, ini ada SK terbaru dari komite PMKP 2021. Jadi untuk ketua komite tetap kebetulan saya masih diamanahi sebagai ketua PMKP, untuk sekretarisnya ada Bu Monik, ada penanggung jawab data PIC rumah sakit, ada Bu Andro. Di komite PMKP punya 3 subkomite, ini jangan lupa. Jadi kita punya 3 subkomite di dalam PMKP. Yang pertama subkomite peningkatan mutu. Di sini ada koordinatornya adalah Bu Indah. Teman-teman sudah pada kenal. Terus ada subkomite KPRS. Itu ada koordinatornya adalah Bu Elin. Jadi KPRS di sini di RSI Unisma satu struktur, satu naungan di dalam komite PMKP. Ada lagi subkomite manajemen risiko rumah sakit. Ada 3 subkomite ini di dalam komite PMKP. Untuk subkomite manajemen risiko koordinatornya adalah Bu Dewi Maknuni dari keperawatan. Oke. Ini sedikit mengingatkan, mengenalkan untuk SK yang 2021. Mudah-mudahan komite PMKP yang sudah ditetapkan di tahun ini bisa bekerja lebih baik. Untuk alur pelaporan mutu, saya kira tidak ada perubahan dari tahun kemarin. Saya hanya mengingatkan kembali untuk sensus harian dari unit, ada rekap bulanan ke PIC masing-masing unit, mengenalkan tentang alur. Sebenarnya tidak mengenalkan ya, teman-teman sudah paham. Mengingatkan kembali bahwa alur pelaporan ini di alur pelaporan mutu tetap seperti yang kemarin, dari sensus harian teman-teman unit yang ada kotak-kotak itu, nah itu direkap bulanan oleh unit masing-masing. Terus dilaporkan ke PIC masing-masing unit, terus dilaporkan ke PIC data mutu ke Bu Andro dari rekapan masing-masing unit. Ini dibedakan laporan untuk data prioritas dan data unit ya. Kalau data prioritas pakai ini, jadi teman-teman menyetorkan tiap bulan itu ke Bu Andro sebagai data PIC rumah sakit. Nanti data prioritas itu akan diukur dan dianalisa oleh komite PMKP dan dilaporkan ke direktur. Jadi yang teman-teman unit yang mengukur indikator prioritas menyerahkan data ke PIC mutu rumah sakit. Karena kita sudah ada, alhamdulillah sudah ada SIM mutu, jadi lewat SIM mutu teman-teman sudah harus rutin mengisi, mengingatkan kembali ya, jangan lupa mengisi SIM mutunya dan sismadapnya. Ada 2 ya yang harus diisi, SIM mutu dan sismadap. Kalau yang pengajuan laporan bulanan, triwulan untuk unit yang dilaporkan masing-masing unit, itu menyerahkan laporannya ke Bu Monika sebagai sekretaris, ke komite mutu, nanti dari Bu Monik akan dilaporkan ke direktur. Jadi semua data mutu melalui komite mutu. Yang data prioritas, teman-teman langsung menyerahkan ke Bu Andro sebagai PIC data rumah sakit. Yang data unit yang laporan biasanya hard file itu 3 bulanan, teman-teman melaporkan, memberikan laporan ke Bu Monik. Semua unit, tidak terkecuali. Jadi mengingatkan kembali jangan lupa agar di komite mutu juga ada data unit masing-masing dan bisa mengevaluasi semua mutu di unit masing-masing. Saya kira cukup itu
materi dari saya. Mudah-mudahan materi ini bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman tentang PMKP, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, dan bisa bermanfaat khususnya untuk teman-teman yang mengambil data mutu di unit. Tetap semangat dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Terima kasih. Salam keselamatan pasien dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman, meskipun ada pandemi, alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi ilmu sedikit tentang PMKP periode 2021. Untuk kali ini saya ditugasi dari ketua untuk menyampaikan tentang indikator mutu yang diukur tahun 2021 di RSI Unisma dan tentang profil indikator mutu. Tujuan dari diklat kali ini adalah yang pertama, bahwa Bapak Ibu atau peserta mengetahui dan memahami indikator mutu yang diukur tahun 2021 di RSI. Dan tujuan yang kedua adalah serta mengetahui dan memahami profil indikator mutu. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang indikator mutu yang diukur di RSI. Adapun indikator yang diukur adalah yang pertama adalah indikator area prioritas, indikator syariah, indikator komunitas, dan indikator mutu. Untuk tahun 2021 ini memang ada perubahan dari yang kita ukur di tahun 2020, terutama tentang indikator area prioritas dan indikator syariah. Untuk indikator komunitas, mohon maaf, untuk indikator syariah ini yang tetap, tapi yang berubah adalah indikator area prioritas dan indikator area komunitas. Untuk indikator area prioritas ini di tahun 2021 ini berdasarkan keputusan direktur, kita berfokus pada pelayanan COVID yang sebelumnya di tahun 2020 kita berfokus pada pelayanan bedah. Nah, karena kita sudah ditetapkan oleh direktur, area prioritas yang kita ukur ini berfokus pada pelayanan COVID, sehingga ada perubahan-perubahan indikator yang kita ukur. Nah, untuk area klinis ini ada 8 indikator, yaitu yang pertama adalah angka pelaporan hasil kritis pemeriksaan laborat pasien terkonfirmasi kurang dari 30 unit. Yang sebelumnya dulu kita standarnya memakai seluruh hasil kritis, tapi untuk tahun ini kita memakai hasil pemeriksaan pasien yang terkonfirmasi saja. Jadi yang kita laporkan. Kemudian yang kedua adalah waktu tunggu hasil pelayanan kotutora kurang dari 3 jam. Kemudian yang ketiga adalah angka pemberian obat antivirus pada pasien yang dirawat di ruang isolasi khusus. Kemudian yang keempat, angka kejadian transmisi. Kemudian yang kelima adalah angka pelaksanaan inform konsen pasien masuk ruang isolasi khusus. Kemudian yang keenam adalah angka kelengkapan lembar catatan rekam medis. Dan yang ketujuh adalah angka kepatuhan APD. Dan yang kedelapan adalah waktu tanggap pelayanan pasien di UGD kurang dari 5 menit. Ini adalah waktu tanggapnya dokter. Yang kedua adalah jadi di area klinis dengan prioritas fokus pelayanan COVID ini ada 8 indikator yang diukur. Kemudian untuk indikator area prioritas manajemen, area manajemen ini adalah
Ada 5 indikator yang kita ukur. Yang pertama adalah angka ketersediaan obat dan alkes pasien emergensi di IGD. Kemudian yang kedua, angka tertusuk jarum. Ini sama dengan tahun 2020. Kemudian yang ketiga adalah angka ketepatan waktu pelaporan. Sama, ini juga diukur pada tahun 2020. Yang keempat adalah angka kepuasan pasien IGD. Di mana ini kembali lagi di tahun 2019. Yang dulu kita mengukur angka kepuasan kamar obat, untuk saat ini kita kembali di IGD karena berhubungan dengan pasien atau berhubungan dengan pelayanan COVID. Nah, kalau di ruang RIK kita tidak mengukur karena pasiennya tidak ada yang menunggu. Jadi ini puasanya diambil di unit IGD. Kemudian yang kelima dari area ini adalah angka utility ventilator itu atau RIK. Ada 5 indikator dari area manajemen. Untuk selanjutnya adalah area SKP. Ini dari 6 indikator. Ini kita sama persis dengan indikator di tahun 2020 yang kita ukur. Yang berbeda adalah cara atau populasi yang kita ambil indikator angka kepuasan pasien. Untuk yang lain-lain masih sama, yang angka kelengkapan formulir catatan penerimaan pasien, angka ketepatan penyimpanan elektrolit, sah dan lasa, angka pelaksanaan SSC, kemudian angka kepatuhan kebersihan tangan atau hand hygiene, kepatuhan upaya pencegahan resiko cedera akibat pasien jatuh pada pasien rawat inap. Nah, dari 6 ini sama, yang berbeda adalah populasi di angka kepatuhan identifikasi pasien, di mana angka kepatuhan identifikasi pasien sama di indikator. Jadi area prioritas yang berfokus pada COVID tahun 2021. Untuk selanjutnya adalah indikator syariah. Tadi saya hanya mengingatkan atau mengulang kembali. Untuk indikator syariah ini yang diukur di 2021 itu ada 11 indikator, di mana sama persis dengan indikator yang tahun 2020. Saya mengingat kembali bahwa indikator mutu syariah ini dibagi dua. Ada indikator mutu SPM rumah sakit syariah sama indikator mutu wajib rumah sakit syariah. Nah, indikator mutu SPM rumah sakit syariah ini ada 8 indikator. Yang pertama adalah membaca bersalah pada pemberian obat dan tindakan. Kemudian yang kedua adalah hijab. Yang ketiga adalah keempat adalah edukasi Islami atau buku. Yang kelima adalah pakai sesuai gender. Kemudian yang keenam pemberian hijab menyusui. Yang ketujuh adalah pemberian hijab itu merotasi, dan yang kedelapan adalah pendaftaran selektif tidak terbentuk. Ini adalah indikator mutu SPM rumah sakit syariah. Kemudian ada 3 indikator wajib bagi rumah sakit syariah. Ini indikator mutu wajib syariahnya adalah yang pertama adalah pasien sakaratul maut tergantung dengan COVID. Kemudian yang kedua mengingatkan waktu sholat, dan yang ketiga adalah pemasangan gizi sesuai gender. Jadi indikator mutu syariah ini ada 11 indikator, dan ini sama persis yang diukur di tahun 2020. Untuk 2021 belum ada perubahan. Nah, untuk indikator Kemenkes ini sebenarnya juga sama dari tahun sebelumnya, cuma berbeda pada populasi pengambilan datanya. Nanti akan saya jelaskan di beberapa slide indikator masing-masing indikator yang kita ukur. Kalau indikator Kemenkes ini memang ada satu perubahan, ada memang yang dulu tidak ada, sekarang ada. Contohnya adalah waktu tanggap operasi seksio emergensi kurang dari 30 menit. Jadi untuk 13
indikator ini yang dulunya hanya 12 indikator, ini menjadi 12 indikator. Yang pertama adalah kepatuhan identifikasi pasien, kemudian kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan penggunaan APD, waktu tanggap operasi ST emergency kurang dari 30 menit, waktu tunggu rawat jalan, penundaan operasi elektif, ketepatan waktu visit dokter spesialis, dan angka pelaporan hasil kritis pemeriksaan laboratorium pasien terkonfirmasi kurang 30 menit, dan kepatuhan penggunaan formularium nasional, kepatuhan penggunaan formularium rumah sakit, kepatuhan terhadap alur klinis clinical pathway, kemudian kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada pasien rawat inap, kecepatan waktu tanggap komplain, dan kepuasan pasien dan keluarga. Jadi memang beberapa indikator di Kemenkes ini ada yang sama di area prioritas rumah sakit. Jadi nanti kita tidak mengukur satu-satu, tapi kita samakan populasi yang kita ukur. Jadi indikator Kemenkes ini ada sebagian atau beberapa yang menjadi indikator di area prioritas kita masing-masing. Kemudian untuk indikator unit ini, karena indikator ini adalah tergantung unitnya masing-masing. Jadi di sini pemilihan indikator unit ini berdasarkan, artinya yang dilaporkannya diambil data dan dilaporkan oleh unit tersebut adalah satu, indikator yang dipilih adalah berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan di indikator area prioritas. Jadi tidak mau unit harus diukur. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan indikator mutu syariahnya. Kemudian berdasarkan indikator Kemenkes. Nah, ini yang keempat berdasarkan indikator SPM rumah sakit. Ada beberapa unit yang di area prioritas, area syariah, dan area Kemenkes ini tidak ada. Maka mereka akan berpegangan ketika memilih indikator berdasarkan SPM rumah sakit yang sudah ditetapkan berdasarkan dari SPM yang sudah dikeluarkan dari Kemenkes. Kemudian pemilihan indikator mutu unit ini juga berdasarkan yang diminta di instrumen akreditasi. Jadi ada beberapa indikator yang sebenarnya area prioritas tidak ada, area syariah tidak ada, ada. SPM tidak ada, tapi justru di instrumen akreditasi diminta. Jadi unit harus mengukur. Kemudian juga ada di beberapa unit di rumah sakit ini yang dari beberapa indikator berdasarkan mutu-mutu yang di atas seperti area prioritas, syariah, Kemenkes, SPM, Senas itu tidak ada. Maka unit harus memilih indikator yang diukur berdasarkan dari high risk-nya, resiko dari unit tersebut, sama volume kejadiannya. Jadi seringnya kejadiannya yang ada di ruangan itu harus ditulis sebagai indikator. Itu yang wajib dilakukan karena semua kegiatan untuk itu harus dilaksanakan di unit. Sehingga yang ada di indikator wajib ada, mereka mau tidak mau harus terlibat mengambil data dan melaporkan kegiatan PMKP-nya. Tapi mereka yang tidak ada di indikator yang diharuskan dari perundang-undangan yang ada, mereka harus memilih indikator unitnya berdasarkan dari resiko tinggi atau kejadiannya di ruangan. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, itu tadi penjelasan tentang indikator mutu yang diukur di RSI Malang Unisma ini tahun 2021. Seperti dari tujuan dari kita tadi yang pertama. Kita lanjut untuk profil indikator mutu tahun 2021. Ini berdasarkan hasil pelatihan terakhir, ada perubahan beberapa item dari profil indikator mutu 2021 ini. Jadi nanti teman-teman dari unit ketika menyusun indikator mutu unitnya, teman-teman harus melengkapi profil indikator mutunya. Nah, ini adalah profil yang disarankan di pelatihan terakhir.
ada beberapa yang sebelumnya tidak ada. Jadi yang pertama adalah tentang judul indikator, itu ada otomatis, itu adalah nama indikator yang diukur. Kemudian dasar pemikiran ini adalah alasan pemilihan indikator mengacu pada peraturan perundangan, misalkan tadi berdasarkan SPM yang sudah ditetapkan, berdasarkan Kemenkes, berdasarkan indikator mutu rumah sakit syariah. Jadi dasar pemikiran itu kita sertakan di profil indikator. Kemudian dimensi mutu. Dimensi mutu ini ada pilihan, ini boleh dipilih lebih dari satu, yaitu misalkan dimensi keselamatan, kemudian efektivitas, aksesibilitas, ini adalah capaian ya, kemudian dari integrasi, fokus kepada pasien, tepat waktu, dan lain-lain. Jadi nanti beberapa indikator ini kita pilih dimensi mutu, bisa lebih dari satu dimensi ketika kita memilih indikator. Misalkan kita mengukur contohnya ketepatan identifikasi pasien gitu ya. Jadi dimensi mutunya adalah keselamatan, kemudian fokus kepada pasien. Kalau misalkan angka komplain gitu, respon time terhadap komplain pasien, itu biasanya kita satu adalah efektivitas, kemudian terintegrasi. Jadi pilihan dimensi mutu itu bisa lebih dari satu. Kemudian untuk tujuan ini adalah sesuatu hasil yang ingin dicapai dengan melakukan pengukuran terhadap indikator. Misalkan tergambarnya pelaporan kegiatan kritis di laboratorium tentang hasil pasien terkonfirmasi. Jadi itu tujuan itu yang harus tapi dulu ini sama dengan profil indikator yang lama. Kemudian definisi operasional ini batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan pengukuran indikator. Jadi definisi operasional ini harus cukup jelas. Yang dimaksud di sini membatasi, misalkan populasinya ini apa aja yang masuk, kemudian kapan kita mengambil data, yang dimaksud patuh itu apa, yang dimaksud tepat itu apa. Jadi di definisi operasionalnya harus jelas, karena kita berdasarkan ini kita bisa menentukan populasi kita. Kemudian kalau jenis indikator ini teman-teman harus memilih. Di mana dalam jenis indikator ini ada proses input, proses outcome, proses dan outcome. Artinya ketika kita misalkan angka mandatory training gitu ya, berarti itu adalah proses input, penyiapan dari sumber daya yang ada untuk satu aktivitas. Jadi itu namanya input. Jadi jenis indikatornya adalah input. Tapi ketika kita mengukur angka kepatuhan cuci tangan, berarti itu adalah proses dan output. Jadi proses dan outcome. Jadi teman-teman harus ini memilih, sama seperti dengan dimensi, ini bisa lebih dari satu. Kemudian melanjutkan adalah ini lanjutannya adalah numerator. Numerator itu besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator, atau yang sering kita sebut, sering saya sampaikan bahwa ini adalah populasi khusus, populasi yang kita ukur gitu ya. Sedangkan denominator adalah penyebut atau besaran sebagai dalam ini adalah total populasinya. Jadi kita harus tahu tentang indikator, kita tahu tujuan yang kita ukur apa, kemudian populasinya apa. Nah, dari numerator dan denominator kita tahu targetnya. Untuk target capaian ini kita bisa berdasarkan dengan benchmark ya, atau internal dan eksternal. Artinya ini bisa berdasarkan standar yang sudah ditetapkan atau standar capaian dari lingkungan sekitar kita. Itu adalah target dari capaian. Kemudian untuk kriteria inklusi dan eksklusi, saya yakin teman-teman sudah paham ya. Kalau inklusi itu adalah populasi yang kita ukur, sedangkan eksklusi itu batasan yang tidak termasuk populasi. Kemudian teman-teman, misalkan kita hasil kritis itu kan banyak. Nah, karena yang kita laporkan itu adalah hasil kritis pasien yang terkonfirmasi, berarti inklusinya hanya pasien yang
konfirmasi. Untuk eksklusinya, berarti kan hasil tulis banyak. Jadi eksklusi bisa diisi, bisa tidak. Tapi yang paling penting dijelaskan di sini adalah inklusinya. Kemudian untuk formula ini adalah umum saja, berarti numerator dibagi denumerator kali 100. Tapi kalau kita hanya mencari standar waktu, itu nu dibagi du saja. Tapi kalau kita mencari prosentase, berarti nu dikalikan 100%. Itu untuk nanti isian formulanya. Kemudian sumber data ini adalah sumber atau tempat di mana sampel atau keseluruhan data yang akan digunakan dalam pengukuran. Jadi ini sumber datanya misalkan di sensus mutu keperawatan, sensus mutu misalkan pelayanan medis, gitu aja enggak apa-apa. Jadi yang penting kita tahu kalau rekam medis pasti kan dimasukkan di sensus, dan proses identifikasi pasien juga itu bisa dimasukkan, sumber datanya adalah sensus mutu keperawatan, sensus mutu farmasi, sensus mutu di instalasi gizi. Kemudian untuk frekuensi pengumpulan data ini pasti teman-teman ada yang data itu diambil tiap harian, kemudian direkap dalam bulanan dan dianalisa tiap 3 bulan sekali. Jadi tidak semua data itu diambil harian, ada yang bulanan, ada yang tergantung dari indikator yang kita ambil. Kemudian periode analisa juga sama, yaitu tentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan. Jadi artinya periode analisanya adalah kita tiap 3 bulan sekali. Untuk pengambilannya tiap harian, bulanan, tapi analisanya adalah tiap 3 bulan sekali. Sedangkan untuk cara pengumpulan data, ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Kalau data itu diambil dari data masa lalu, misalkan ini contohnya kita mengukur angka informed consent, gitu ya. Pasti kan ini ngambilnya pasien, kalau kita ngambil data rekam medis, pasien sudah pulang, kita hanya melihat rekam medisnya saja. Ini namanya retrospektif atau pengambilan data yang diambil dari data masa lalu. Tapi kalau data ini diambil saat proses atau on proses, itu adalah konkuren. Jadi teman-teman harus bisa mengambil di data cara pengumpulan data ini retrospektif atau konkuren. Jadi tergantung dari indikator yang diukur. Kalau diambil setelah pasien pulang, itu adalah retrospektif, tapi kalau masih dalam proses atau dalam ongoing proses perawatan, itu adalah konkuren. Kemudian untuk sampel, ini adalah jabaran metode sampling pada besaran sampel. Besar sampel disesuaikan dengan kaidah-kaidah statistik. Nah, artinya di sini kami dari PMKP sudah ada regulasi, sudah ada SPO yang ditetapkan oleh direktur, di mana untuk besaran sampel ini tergantung dari populasinya. Kalau populasi ini kurang dari 100, itu kita harus mengambil total sampel. Tapi kalau populasinya adalah lebih 100 sampai 1000, itu ngambil sampelnya adalah 30%. Sedangkan ketika populasi kita lebih dari 1000, kita hanya mengambil 10%. Jadi nanti di sini sampelnya kita total sampelkah atau random. Jadi kalau random berarti otomatis itu adalah dengan populasi yang lebih dari 100. Tapi kalau kurang dari 100 berarti total sampel. Nah, ini dari profil indikator. Selanjutnya adalah ada rencana analisis. Ini adalah metode atau cara yang dilakukan untuk mengubah data yang dikumpulkan menjadi informasi yang berguna untuk menentukan langkah tindak lanjut pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Ini berdasarkan diagram garis, diagram batang, diagram V, dan lain-lain. Nah, ini adalah tampilan kalau kita di laporan mutu kita adalah di D. Jadi itu adalah tampilan dari rencana analisis kita. Jadi kita tampilkan diagramnya, kita tampilkan tabelnya, kemudian di situ kita lakukan analisa berdasarkan tampilannya. Kemudian untuk instrumen pengambilan data ini nama formulir pengambil data. Jadi kita sampaikan tadi di atas sama, ini adalah sensus mutu dari masing-masing unit. Jadi
sebenarnya kita sudah ada sensus mutu di masing-masing unit, itu adalah instrumen pengambilan datanya. Kemudian untuk penanggung jawab, ini adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap capaian indikator mutu. Itu tadi adalah tentang penjelasan profil indikator yang mana ada sedikit perubahan, tapi kami harapkan tidak menjadi sulit buat teman-teman, khususnya adalah teman-teman yang bertanggung jawab terhadap program MAP, karena profil ini akan sedikit berubah, jadi yang menjadi profil yang sama. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan sampaikan tentang beberapa contoh saja ya yang ada perubahan, yang nanti masih sama, kita lewati saja. Tapi ini saya contohkan profil indikator yang tidak lengkap, artinya saya hanya kepingin tujuan saya adalah bahwa teman-teman ketika mengukur indikator ini, teman-teman tahu. Jadi data apa yang menjadi data populasinya, apa yang menjadi data populasi khususnya. Jadi teman-teman nanti proses pengambilan datanya harus paham, karena ketika teman-teman pelaksana, teman-teman yang bertanggung jawab terhadap pengukuran indikator ini tidak paham tentang populasi dan data yang harus dia ambil, nanti khawatirnya data yang disajikan ini adalah data yang tidak sesungguhnya. Nah, saya hanya memberikan beberapa contoh yang mungkin belum berubah, tapi untuk yang lain silahkan dibaca sendiri. Nah, contohnya ini di area klinis. Ini adalah angka pelaporan pemeriksaan laboratorium terkonfirmasi kurang dari 30 menit. Ini adalah berbeda dengan tahun yang lalu. Hanya perbedaannya ini adalah di populasinya. Kalau dulu adalah semua hasil klinis itu harus dilaporkan, tapi untuk saat ini yang dilaporkan adalah hanya hasil pemeriksaan klinis bagi pasien yang terkonfirmasi saja. Jadi ini adalah datanya teman-teman di laboratorium ini harus dilakukan, dan jangan lupa ukur adalah jumlah hasil pemeriksaan laboratorium dari yang dilaporkan bukan hanya dari berapa yang dilaporkan dan tidak dilaporkan, tapi saat ini yang diukur adalah yang dilaporkan kurang 30 menit bagi pasien konfirmasi. Sudah berbeda. Jadi kalau dulu berbeda. Jadi teman-teman di laboratorium terus dipilih. Kemudian kalau waktu tanggung jawab layanan kedokteran ini masih sama dengan yang dulu. Nah, memang nanti dianalisa, kami minta dari komite bahwa ini atas instruksi Bapak Direktur bahwa untuk ini kita fokus karena fokus pelayanan adalah pelayanan COVID. Jadi kami ingin tahu dianalisa nanti bahwa dari identifikasi angka waktu pembayaran pelayanan kedokteran kurang dari 3 jam ini yang untuk pasien terkonfirmasi adalah. Jadi ini akan kami masukkan sebagai data analisanya. Jadi kami berharap ada informasi tentang berapa jumlah pasien terkonfirmasi dari pemeriksaan hasil foto yang sudah dilaksanakan. Jadi mohon nanti PIC data ruangan ini ditambahi catatannya ketika mengirimkan sensus indikator mutu ke PIC komite. Jadi nanti akan kami masukkan sebagai analisa. Kemudian ini yang baru, jadi untuk indikator pemberian obat antivirus pada pasien yang dirawat di ruang isolasi khusus. Sekali lagi ini teman-teman di ruang isolasi khusus harus tahu obat antivirus apa yang diberikan ini berdasarkan informasi dari farmasi. Ini adalah Favipiravir ya. Jadi teman-teman nanti hanya identifikasi saja. Jadi dari semua pasien yang dirawat di isolasi, otomatis populasinya adalah semua pasien yang dirawat di ruang isolasi khusus. Nah, dari sini numeratornya adalah atau populasi khususnya adalah berapa jumlah yang diberikan antivirus. Ini mungkin kalau Favipiravir ini adalah
isinya. Jadi untuk jenis-jenis obatnya, nama pabriknya ini mungkin nanti dikoordinasikan dengan di farmasi jenis apa saja yang diberikan, tapi isinya favipiravir. Kemudian angka kejadian transmisi. Kalau ini sama sebenarnya, tapi saya titip di PIC datanya. Nanti untuk data yang dari RIK ini akan menjadi fokus, artinya karena fokus pelayanannya adalah di COVID, jadi nanti sebagai bahan analisa saya berharap ketika ada yang jadi reaksi di pasien-pasien yang reaksi apa saja yang muncul di sini. Karena nanti ini yang akan menjadi topik kemudian untuk inform concern pasien masuk lagi. Ini dulu kalau inform concern pasien operasi ambil adalah dari teman-teman rekam medis. Tapi untuk kali ini masih di ruang konsultasi pemberian inform komunikasi itu berharap data ini bisa diambil hasil. Pelaksanaannya di OKA. Nah ini karena pelaksanaannya saat dulu karena pasien masuk di rumah sakit, kami berharap bahwa bisa dilihat. Untuk angka kelengkapan kembali catatan rekam medis, untuk angka kelengkapan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Ini rekam medis yang disurvei ini adalah asesmen awal medis rawat inap. Mereka ada yang berbeda dari tahun sama resim medis pasien. Ini rekam medis dari medis rawat sama dari teman-teman case manager ini bisa membantu tanggung jawab tidak membutuhkan tanggung jawab utama dokter. Kami paham karena beliau sibuk. Jadi kalau tidak kami berharap teman-teman case manager itu membantu lupa. Jadi kami berharap manajer itu membantu kami menyiapkan beliau agar karena capaian selama ini kita tidak pernah lebih dari 80%. Kami pasti kurang dari 80%. Kami tidak berharap itu karena target 100% ini selama pengukuran kami belum pernah tercapai. Hanya kami saat ini dari rekam medis kita ukur ini betul-betul yang ketentuan dari catatan para sejawat. Untuk angka kepatuhan APD ini saya yakin teman-teman dari sangat paham karena ini berdasarkan level-level ketentuan berdasarkan petugas yang disurvei. Jadi di rata-rata adalah petugas yang diamati sesuai dengan penggunaan APD-nya. Jadi kalau misalkan NUK mereka harus kalau di UGD harus jadi ini teman-teman dari BPI pasti sangat paham. Kemudian untuk waktu tanggap dokter terhadap pelayanan pasien di UGD yang dulunya di tahun 2020 ini waktu tanggap petugas bukan dokter, tapi kali ini kita diminta sesuai SPN kita itu adalah waktu tanggap dokter atau diminta dari Kemenkes adalah waktu tanggap dokter. Jadi sekali lagi ini adalah dimulainya pasien masuk UGD sampai ditemui oleh dokter. Maaf, kita lanjut lagi. Nah, untuk waktu tanggap dokter ini adalah dimulainya, jadi kalau populasinya jelas adalah pasien emergensi. Kemudian numeratornya adalah pasien emergensi yang datang ke UGD sampai
sampai dilayani oleh dokter kurang sama dengan 5 menit. Jadi bukan lagi seorang petugas, tapi adalah seorang dokter. Jadi sekali lagi fokus dari teman-teman adalah pengambilan datanya. Jadi teman-teman cara pengambilan datanya harus tepat. Nah ini kemarin sedikit alat sama teman-teman di UGD, teman-teman minta sebenarnya ini adalah target yang seharusnya adalah targetnya waktu. Kami diminta untuk target prosentase, tapi sekali lagi saya berharap dan saya percaya bahwa teman-teman IGD akan menyajikan data yang sebaik-baiknya. Nah, itu tadi beberapa area klinis. Untuk area ministerial ya, ini yang pertama adalah angka ketersediaan obat dan alkes ini masih sama, jadi teman-teman farmasi yang akan bertanggung jawab. Kemudian angka tertusuk jarum ini sama, ini juga masih sama. Kemudian angka pelaporan IKP juga sama, tidak ada yang berbeda. Nah, untuk angka kepuasan pasien IGD ini karena yang mengambil adalah teman-teman humas, tapi sesuai dengan hasil komitmen dari teman-teman waktu kita rapat mutu bersama tim dan kepala ruang kemarin, bahwa yang menjadi kendala dari angka kepuasan ini adalah jumlah dari sampelnya. Jadi kami berharap dengan kesepakatan kemarin antara teman-teman humas, teman-teman kepala ruang UGD, ini betul-betul dijalankan agar dari ketentuan sampel yang harusnya minimal 30% dari populasi itu bisa tercapai. Karena kalau populasi kita tidak sesuai, sampel kita tidak sesuai, berarti yang data kita sampaikan ini tidak mewakili kondisi lapangan. Jadi kami berharap bahwa angka kepuasan pasien IGD, meskipun ini yang mengambil adalah, yang melaporkan adalah unit humas, tapi mohon kerjasama dari teman-teman yang ada di ruangan, karena yang tahu persis pasien di ruangan adalah teman-teman di IGD. Jadi kerjasama antara teman-teman IGD dengan teman-teman humas harus bagus, karena ini untuk betul-betul ingin menggambarkan pelayanan yang ada di IGD. Jadi kalau misalkan nanti kepuasan itu sampelnya cuma 10, kemudian nilainya 80%. Nah, ini kami khawatir ini bukan gambaran secara real di lapangan. Jadi yang kemarin 2020, nanti di 2021 sesuai dari ketentuan profil indikator, nanti kita sudah sesuai sampel yang kita tentukan. Kemudian angka utilisasi pemakaian ventilator di ruang itu RIK. Dulu di tahun 2019 ke bawah itu kita pernah mengukur angka utilisasi ventilator di ruang ICU. Nah ini karena kita fokus pelayanannya adalah di ruang ICU. Jadi ini adalah pemakaian utilisasi ventilator di ruang ICU. Kenapa alasannya memilih ini? Sekali lagi, para berfokus pelayanan kita ingin melihat efektivitas pemakaian ventilator. Jadi kalau dulu itu secara umum itu yang dulu itu kita tidak pernah mencapai angka lebih dari 10%. Kemudian nanti di capaian ini di ruang RIK kita lebih efektivitas lagi, lebih efektif. Jadinya mungkin dari target yang lebih dari 60% sudah tercapai. Untuk area SKP ini hanya saya sampaikan yang angka kepatuhan identitas saja. Untuk yang kedua 3 sampai 6 itu sama persis dengan tahun yang sebelumnya. Nah, yang berbeda di angka kepatuhan identifikasi pasien ini adalah kalau dulu kita mengukur adalah selesai kegiatan. Misalkan kita hanya melihat data, melihat bukti dokumentasi saja. Tapi berbeda dengan yang diminta untuk saat ini. Untuk kepatuhan identifikasi ini, berdasarkan area jadi tidak muncul
Ya, kita sama bukan. Yang kita adalah kepatuhan administrasi. Kalau yang kemarin di keperawatan ini tabel berbeda. Sifatnya kalau dulu lihat dokumen, kalau sekarang adalah supervisi. Sama di teman-teman radiologi, di teman-teman laborat, di teman-teman gizi. Nah, kalau dulu di laborat hanya berlipat beda. Sifatnya lebih luas. Kalau di laborat hanya menilai orang lain, kan? Oh, dokternya sudah lengkap enggak? Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya ini adalah untuk profil indikator dari Kemenkes. Ada beberapa yang ada perubahan dalam teknik pengambilan datanya, ada yang masih sama dengan pengambilan data dari sebelumnya. Jadi ada beberapa nanti yang berubah yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah tentang ketepatan kepatuhan identifikasi petugas terhadap mengidentifikasi pasiennya. Jadi ini kalau dulu kita mengumpulkan datanya berdasarkan dokumentasi tentang ketepatan identifikasi pasien. Tapi untuk tahun 2021 ini adalah kita melihat prosesnya. Apakah petugas ini sudah patuh dalam proses mengidentifikasi pasien? Jadi kalau dulu di teman-teman keperawatan itu melihat label pemberian obat, kemudian untuk di farmasi itu adalah permintaan resep, kemudian untuk di laboratorium sama radiologi ini adalah permintaan dari dokter ya, jadi menilai dari petugas kesehatan yang lain. Kemudian untuk teman-teman gizi ini melihatnya adalah dokumen di plato makanan pasien. Nah, untuk saat ini kita mengukurnya adalah dari kepatuhan petugas tersebut. Jadi ketika teman-teman keperawatan misalkan memberikan obat, apakah mereka sudah melalui proses dengan benar identifikasinya? Yang pertama, teman-teman menanyakan nama, kemudian mengecek gelang identitas, lihat nomor rekam medis itu. Jadi kalau dulu melihat dokumentasi, tapi sekarang adalah sifatnya supervisi. Sama, teman-teman farmasi juga sama, teman-teman radiologi juga sama, laborat juga sama, gizi juga sama. Kalau gizi dulu lihat plato, tapi saat ini adalah supervisi. Melihat saat teman-teman gizi memberikan diet langsung ke pasien, apakah sudah betul cara melakukan identifikasi terhadap pasien, gitu ya. Jadi untuk kepatuhan identifikasi pasien ini yang dilihat adalah prosesnya, bukan dokumentasinya. Jadi proses pelaksanaannya dari petugas ini sudah patuh nggak dalam menjalankan identifikasi ke pasien, itu yang berbeda. Jadi sekali lagi teman-teman ini harus paham cara pengambilan, terutama adalah teman-teman kepala ruang dari masing-masing unit yang terlibat dalam pengambilan data ini. Itu yang berubah atau yang berbeda dari pengukuran sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk kepatuhan kebersihan cuci tangan atau hand hygiene ini juga masih sama. Ini adalah masuk dari data surveillance PPI. Kemudian untuk kepatuhan penggunaan APD ini sama yang saya jelaskan di area klinis tadi. Ini adalah juga surveillance PPI sesuai dengan populasinya adalah petugas kesehatan yang menggunakan APD sesuai levelnya. Kemudian untuk yang baru dari Kemenkes ini adalah waktu tanggap operasi SC emergensi kurang sampai dengan 30 menit. Nah, ini data yang mengambil atau yang bertanggung jawab adalah kamar operasi. 30 menit dimulai dari pasien diputuskan untuk tindakan SC sampai mendapatkan tindakan, itu harus 30 menit atau sampai naik ke kamar operasi itu adalah dalam waktu kurang 30 menit. Makanya ini bukan lagi indikatornya teman-teman PSI, tapi ini masuk indikatornya teman-teman kamar operasi. Tapi yang bertanggung jawab, unit yang terlibat adalah tim Connect.
Untuk selanjutnya adalah pasien rawat jalan. Waktu tunggu pasien rawat jalan ini masih sama dengan tahun yang sebelumnya. Target kita adalah kurang dari 60 menit. Ini mohon nanti sekali lagi ini untuk kepala instalasi rawat jalan kan sudah ada. Saya berharap untuk program PMKP-nya sudah tidak lagi terpisah-pisah antara punyanya Yanmed, punyanya keperawatan di rawat jalan, tapi ini menjadi satu indikator. Monggo dilihat nanti indikator yang di Kemenkes apa, yang di SPM apa, monggo digabungkan. Dan yang diminta di standar akreditasi Senar 1.1, di mana di Senar 1.1 itu untuk prognas, untuk khususnya adalah di program TB, itu ada beberapa indikator mutu yang diukur. Misalnya adalah angka kepatuhan PPK-nya TB, kemudian angka kepatuhan APD-nya pasien atau keluarga, itu monggo nanti dijadikan satu di program PMKP-nya instalasi rawat jalan. Jadi saya berharap, nanti saya juga titip kepada Yanmed, karena sekarang sudah ada kepala instalasi rawat jalan, kami berharap program di instalasi rawat jalan lebih terkoordinasi lagi, artinya lebih lengkap lagi. Jadi tidak ada terpisah antara ini Yanmed seperti yang dikerjakan teman-teman asistennya Yanmed, kemudian ini yang dikerjakan di teman-teman asisten poli rawat umum, jangan. Jadi artinya poli umum ya. Jadi saya berharap di instalasi rawat jalan itu menjadi program PMKP yang seutuhnya yang diminta, baik itu di Kemenkes, kemudian di SPM, dan di standar Senar 1.1. Selanjutnya ini adalah jumlah pasien yang terjadwal operasi kurang dari 1 jam. Jadi ini kalau di Kemenkes itu sebenarnya adalah target waktu kurang dari 1 jam atau 60 menit penundaan operasi elektif ini. Tetapi karena standar kita adalah 100%, tadi saya mohon perhatian sekali lagi dari PIC ruangan nanti untuk memberikan catatan khusus. Jadi jumlah pasien yang jadwal operasi elektif tertunda itu saya minta rata-rata waktu. Jadi itu nanti sebagai bahan analisa kami. Jadi jadikan itu catatan di sensus ini yang dikirim ke PIC data PMKP. Untuk selanjutnya kepatuhan jam visit dokter spesialis ini masih sama. Jadi saya berharap teman-teman tetap melaporkan data yang ada saat ini. Tidak apa-apa, misalkan hasilnya masih kurang dari standar, pasti nanti kita akan masukkan di analisa. Jadi kita tetap menyajikan data yang sesungguhnya. Jangan, oh ini kok dokternya nanti karena tidak bisa hadir karena masih di rumah sakit. Tidak apa-apa, apa adanya saja. Jadi data yang disajikan mohon disajikan saja. Jadi ini meskipun kepala instalasi rawat inap belum ada, tapi saya berharap dari teman-teman keperawatan masih berbesar hati untuk memberikan data ke tim PMKP. Jadi untuk jam visit ini masih menjadi pelaporan komite. Jadi untuk pelaporan unit masih belum ada karena kepala instalasi rawat inapnya masih belum ada. Untuk selanjutnya adalah pelaporan hasil kritis laboratorium pasien terkonfirmasi yang dilaporkan kurang 30 menit. Ini sama ya di area klinis tadi, jadi tidak saya bahas. Kemudian untuk kepatuhan formularium nasional ini juga sama persis dengan tahun yang lalu, jadi tidak ada yang berubah. Kemudian kepatuhan formularium rumah sakit ini juga sama persis dengan tahun yang lalu. Mungkin yang berbeda adalah formularium rumah sakitnya. Jadi ini adalah evaluasi dari komite medik dan teman-teman farmasi, apakah formularium rumah sakit kita sudah yang terbaru atau masih yang lama. Jadi ini secara
pengambilan data yang diambil ini masih sama. Tapi tinggal kebijakan atau regulasi tentang formulariumnya yang perlu dievaluasi. Apakah ini sudah baru atau masih menggunakan yang lama. Selanjutnya ini adalah proses pengambilan ya, angka kepatuhan clinical pathway, kesesuaian, jadi jenis pelayanan yang sesuai dengan clinical pathway. Ini menurut saya juga harus ada evaluasi ya, 5 CP apa saja yang perlu diambil, apakah masih tetap yang sama, tapi sampai hari ini yang diajukan masih sama, tapi saya berharap dari teman-teman sejawat ya MED ini melakukan evaluasi untuk CP yang kita evaluasi. Kemudian untuk selanjutnya adalah kepatuhan upaya pencegahan risiko jatuh. Ini juga sama persis dengan tahun yang lalu dan ini juga diukur di area SKP. Nanti teman-teman keperawatan sekali lagi kalau kita mengukur upaya ini yang wajib ditekankan di teman-teman pelaksana adalah mereka harus melakukan asesmen awal, melakukan asesmen ulang, dan melakukan edukasi terhadap pasien risiko jatuh. Jadi 3 ini yang harus dipahami teman-teman pelaksana karena sekali lagi kapan kita mengambil datanya, kemudian cut-off-nya kapan, ini adalah teman-teman pelaksana harus paham. Jadi ini saya titip sama Pak Manajer Keperawatan untuk melakukan supervisi atau pemantauan, pendampingan langsung terhadap teman-teman dalam mengambil data. Kemudian selanjutnya adalah kecepatan respon terhadap komplain ya. Ini teman-teman humas. Kemarin saya sudah bicara sama Pak Anang ya. Ini untuk masalah kategori KKM, KKK, KKH. Ini mohon betul-betul dipahami, dibaca dulu definisi operasionalnya. Nanti kita tuangkan di sensusnya. Jadi saya berharap sudah tidak ada kebingungan lagi. Jadi nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, monggo teman-teman dari Humas, Pak Anang bisa langsung menghubungi saya atau Dr. Iva. Jadi ini harus, karena kemarin yang dikumpulkan masih KKH saja, jadi belum kami tidak menetapkan data KKM ataupun KKKK ya. Jadi kita hanya mendapatkan sajian data dari yang KKKH aja. Terus ini untuk yang selanjutnya dari teman-teman humas juga, ini adalah angka kepuasan secara keseluruhan dari pelayanan di rumah sakit. Jadi teman-teman sudah bagus dari teman-teman humas ini sudah memberikan datanya, tapi sekali lagi kita kembali di profil indikator yang mengharuskan kita menampilkan sampel kita, jumlah sampel kita. Nah, karena saya melihat dari data yang diberikan ke kami, itu yang tidak memenuhi itu adalah jumlah sampelnya. Jadi kami berharap ini hasilnya bagus, tapi ketika kami melihat sampel itu tidak mewakili populasi kita. Jadi bisa jadi ini adalah hasil yang tidak sesuai real di lapangan. Jadi terima kasih banyak sudah melaporkan secara keseluruhan dari angka kepuasan pelayanan rumah sakit ini, tapi sekali lagi ini tidak bisa atau menjadi tanggung jawabnya teman-teman humas sendiri, karena proses pengambilan datanya harus melibatkan masing-masing unit. Jadi untuk teman-teman di unit yang terlibat dalam pengambilan data kepuasan ini, saya berharap juga ada komitmen seperti yang kita sepakati tadi atau kemarin ya Pak Anang dengan teman-teman di UGD. Jadi nanti ada harian berapa yang harus kita ambil. Kita harus tahu populasi kita berapa. Kalau memang populasi kita lebih dari 100 atau kurang dari 1000, berarti kita mengambil 30%-nya. Jadi saya berharap ini tidak menjadikan aduh kok jadi berat ya kita ngambil datanya, tidak, tapi memang harus ada proses koordinasi dan kerjasama antar lintas unit. Kami tidak bisa menggantungkan hanya satu unit. Mungkin
itu yang bisa saya sampaikan. Untuk profil indikator tentang mutu syariah itu masih tetap sama. Nah, untuk yang lain-lain tentang profil indikator mutu unit yang dipilih oleh unit sendiri, monggo silakan. Kalau perlu diskusi dengan kami dari komite, silakan langsung menghubungi saya, bisa menghubungi Dr. Musrifah, bisa. Jadi kami tetap membuka diskusi. Mudah-mudahan program BMKP kita yang kita jalankan di RSI Unisma ini yang sudah ditetapkan betul-betul menjadikan rumah sakit kita menjadi lebih baik. Dan untuk semua pertanyaan, semua yang kurang jelas mungkin nanti bisa langsung menghubungi komite ya, artinya komite itu bisa langsung ke saya, ke Dr. Iva, atau melalui diklat RSI juga bisa. Terima kasih untuk waktunya dari teman-teman diklat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan apa yang kami bagi dari komite ini. Mudah-mudahan semua membawa kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.